Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua teman-teman dari media. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa dari pihak Kementerian Kebudayaan, Pak Yudi, Mbak Irni, dan juga tentu juri kategorisasi kita, Ibu Rani. Teman-teman dan para seniman musisi yang luar biasa, selamat atas karya kalian. Saya juga ingin menyapa Pak Erwin, tadi sudah disapa, tapi saya juga ingin menyapa kembali Pak Erwin Harahap, salah satu dari pendiri dan juga mantan Ketua Umum AMI, yang berkat beliau juga AMI bisa sampai seperti ini, ya. Banyak sekali ketua-ketua yang lain yang juga kami undang untuk sempat hadir. Tapi ini momen selalu sangat menggembirakan, ya, Mbak MC. Menggembirakan, ya, benar. Dan semboyan kita pada hari ini adalah Bhinneka Tunggal Suara. Keren banget. Karena kita memang banyak sekali musik-musik Indonesia yang luar biasa, bervariasi, tapi semua memiliki satu tujuan, yaitu mengangkat musik Indonesia, ya, memberikan hiburan kepada kita semua. Berkat mereka-mereka ini dan seluruh nominasi kita enak tidur dan bangun pagi juga semangat untuk kerja, karena musik-musik mereka yang membangkitkan suasana bangsa ini, dan kita semua sepakat satu suara kita perlu memberikan penghargaan kepada mereka untuk tahun ini. Itu saja dulu. Terima kasih Mas Chandra. Ini kan memang masuk tahun ke-28, ya. Dan yang pasti AMI bisa terus konsisten memberikan penghargaan untuk musisi Indonesia setiap tahun, selalu konsisten. Kira-kira kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang membuat AMI terus bertahan sampai sekarang dan selalu memberikan semangat dan perhatian kepada musisi melalui sebuah penghargaan musik. Karena tadi teman-teman yang mendengarkan baru masuk nominasi aja semua udah bilang, udah nominasi aja udah bangga banget. Apalagi dapat piala, itu tandanya bonus, alhamdulillah banget, ya. Jadi gimana tuh AMI bisa sekonsisten ini 28 tahun? Ya, alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, ya, tentu juga teman-teman dari media, bahwa kita masih terus serius memberikan penghargaan yang seobjektif mungkin, ya, tidak hanya angka-angka pasar, tapi juga mutu, dan juga bahwa inilah apresiasi yang kita perlu berikan kepada teman-teman semua para musisi yang sudah bekerja keras selama setahun belakang untuk memberikan yang terbaik dari mereka. Dan kita selalu berusaha untuk netral, ya, karena yang terpilih itu adalah berdasarkan 4.000 anggota dari AMI, bukan karena saya yang memilih, bukan karena juri-juri, ya. Tapi kita semua yang terdiri dari 4.000 anggota, dan hitungan tertinggi adalah dihitung oleh pihak ketiga yang independen. Oke. Dan sekarang jumlah total entry yang terkumpul itu totalnya ada? Di atas 5.227. Tepuk tangan dong. Kebayang tuh lagunya banyak banget. Lintas genre, lintas generasi. Ini keren sih, karena itu jumlah musisi dan juga label dan juga independen musisi juga yang mendaftarkan lagunya ke AMI makin banyak tandanya, ya, setiap tahunnya. Itu tandanya excited semuanya untuk bisa berkarya terus. Nah, Bhinneka Tunggal, apa tadi? Suara. Wah, semua pada penasaran nih, apa sih artinya, maksudnya Bhinneka Tunggal Suara ini? Mas Chandra mungkin bisa sedikit gambarannya. Iya, jadi memang musik itu alat pemersatu kita semua, ya, dan seperti saya bilang tadi bahwa musik Indonesia itu sangat bervariasi, Beragam, ya. Beragam dan juga lintas generasi, ada Prince, ada Elvi Sukaisi. Semuanya dicintai, ya. Dan kita sepakat bahwa memang moto atau tagline tahun ini kita terus berupaya dengan musik kita mempersatukan bangsa, dan semua kita memberikan sumbangsih yang terbaik. Musik itu nggak hanya entertainment, bukan hanya keindahan, tapi juga memberikan pesan-pesan yang positif agar kita semua menjadi bangsa yang terus bermartabat dan berprestasi. Oke, terima kasih Mas Chandra. Sekilas, ya, dari AMI saya sudah memberikan beberapa pertanyaan. Lalu untuk yang mensupport acara ini tentunya di sini kan ada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan kali ini saya mau tanya pertama mungkin sama Mas Yudi dulu, ya. Pertanyaannya adalah, ini adalah tahun ketiga, tadi juga udah bilang bahwa penyelenggaraan AMI Awards, Kementerian Kebudayaan dalam hal ini mendukung kembali. Pertanyaannya, kenapa dalam hal ini pastinya Kementerian Kebudayaan itu support selalu mendukung dari programnya AMI Awards setiap tahunnya? Apa sih sebenarnya alasannya?
Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya saya ucapkan dulu selamat sore buat hadirin sekalian, dan ucapan selamat buat Yayasan AMI, para pendiri jajarannya. Kemudian selamat juga kepada para nominator, para pelaku dan media massa yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Musik merupakan salah satu instrumen budaya yang produksinya sangat tinggi, yang suka juga sangat banyak gitu ya, dan genrenya juga luar biasa, karena kan rentangnya luar biasa itu, mulai dari tradisi sampai yang sekarang gitu. Dan kami melihat AMI sudah 28 tahun ya. Jadi tepuk tangan dong buat AMI. Jadi ini merupakan sebuah prestasi yang justru harus kita dukung bersama. Harus kita keroyok sama-sama biar ada apresiasi buat para pelaku musik ya, tentunya dengan 63 kategori ya. 63 kategori gitu. Dan Kementerian Kebudayaan merupakan salah satu instrumen pemerintah ya, yang tentunya melihat ini merupakan poin penting untuk sinergi, gitu, untuk kerjasama itu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya sehingga kita bisa memberikan perhatian buat para pelaku musik di Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar, karena kan musisi ada di seluruh Indonesia ya, di pelosok-pelosok semuanya. Mungkin itu. Setuju. Dan peran Kementerian Kebudayaan ini dalam pemajuan musik Indonesia juga luar biasa sekali ya. Selain itu ada apa lagi support yang diberikan untuk program-program musik lainnya, Bapak? Kalau ada beberapa, misalnya terkait dengan manajemen talenta nasional. Manajemen talenta nasional ini mengacu ke peraturan Presiden nomor 108 tahun 2024, dan musik merupakan salah satu gitu ya. Salah satu yang harus disinergikan terkait dengan mulai dari pembibitan, kemudian potensi, dan yang unggulan itu masing-masing ada kriteria dan ada peruntukannya gitu. Misalnya untuk pembibitan lebih banyak capacity building, lebih banyak ke pelatihan-pelatihan, lebih banyak ke pemetaan talenta-talenta. Sementara terkait dengan yang potensial tentunya yang sudah punya talenta khusus tetapi harus ditingkatkan. Dan untuk yang unggulan tentunya yang sudah jadi, sudah berprestasi, tinggal bagaimana caranya mendapatkan akses di luar, misalnya di luar negeri dan lain-lain. Jadi ada 3 peringkat tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa diinformasikan juga karena setiap tahun kami wajib melaksanakannya. Jadi tidak hanya musik, ada film, ada seni pertunjukan juga, ada seni rupa juga gitu. Ya. Dan setiap tahun ya? Setiap tahun ada. Oke. Jadi memang benar-benar support sekali ya. Nah di sini juga ada Mbak Irni, mungkin sekalian juga menambahkan mungkin untuk di Direktorat Film, Musik dan Seni ada program khususnya sih untuk musik, apa aja programnya kalau boleh tahu? Aku dengar-dengar katanya ada program-program musik yang spesial. Terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Melanjutkan Kak Yudi, di Direktorat Film, Musik dan Seni itu ada beberapa program yang terkhusus untuk musik. Dari mulai musik tradisi sampai dengan musik anak. Jadi di musik tradisi itu kami memiliki program Festival Musik Tradisi Indonesia yang tahun ini. Musik tradisi ya? Iya, betul. Festival Musik Tradisi Indonesia tahun ini diselenggarakan di 4 daerah, dari Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, ini nanti minggu depan di Jawa Tengah di Kota Jepara. Wah, seru banget. Ya. Selanjutnya ada Keroncong Suara Nusa, yang temanya hampir sama, Bhinneka Tunggal Ika Rama. Itu ada mirip ya temanya ya. Yang satu Bhinneka Tunggal Suara, dan yang satu Bhinneka Tunggal Ika Rama. Maksud tujuannya sama ya? Sama, gitu. Di Untuk beberapa daerah juga kami mengadakan roadshow dan pelatihan musik keroncong, termasuk dengan perekaman lagu-lagu baru di lagu-lagu keroncong. Wah. Selanjutnya ada Lokakarya, inovasi, konservasi musik tradisi juga. Ada juga lomba cipta lagu dan menyanyi lagu-lagu anak, Kila Indonesia. Aku tahu Kila ya, kemarin juga ada ya. Betul. Terus
masih banyak lagi sih. Banyak ya pastinya untuk Termasuk AMI juga dukungan dari Kementerian luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kemendikbud pastinya untuk supportnya, mendukung sekali. Dan di sini juga pastinya ada Mbak Rani yang akan aku tanyain nih seputar jumlah lagu yang bertambah banyak. Itu bagianmu kan ya. Total ada 5.227 ya kan? Lagu yang didengarkan selama sidang kategorisasi. Berapa lamakah itu proses pendengarannya? Berapa banyak itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, teman-teman semuanya. Selamat sore. 5.200 itu memang ini meningkat terus ya Naik untuk AMI terus Awards. ya kita ya? Meningkat terus yang artinya kepercayaan para musisi untuk subscribe karya ke AMI Awards itu juga meningkat, which is good. Dan tahun ini sebelum saya bilang bagaimana prosesnya mendengarkan itu, tahun ini lebih keren daripada yang tahun lalu. Asik banget. Jadi asik dengerin deh kalau gitu ya? Dan Enak ya? ada banyak yang merunut dari color sound vintage juga ada, yang baru juga ada, jadi variasinya lebar sekali, range-nya itu lebar sekali. Dan 5.200 tuh karena saya tidak sendiri ya, Mbak Widya. Jadi ada teman-teman yang semuanya itu adalah teman berantem tapi juga teman diskusi. Ada Mas Mutia Mustamin di sana, terus ada Sumantri lagi keluar, terus ada David Tarigan dan Ani Krisnarwino. Jadi kita berlima ini yang di tim dalamnya. Berlima? Tapi sebelum itu sudah ada tim yang untuk seleksi. Jadi kalau misalnya nggak ada permasalahan tuh udah ada Berry, Lingua Tua, ada Yako, ada banyak banget. Jadi ini khusus yang berantem aja nih, yang orang lima. Berantem tapi akrab ya? Khusus yang berantem aja. Tapi juga ada beberapa yang sangat jelas peningkatannya adalah global world music. Jadi musik modern yang dicampur dengan etno dari berbagai negara, tapi kebanyakan dari Indonesia ya, banyak banget. Itu peningkatannya cukup keren banget. Dan yes, kita sempat berantem beberapa kali untuk masalah itu. Serius? sampai serius banget. Karena pendapat bisa berbeda-beda dan juga kita pasti mempunyai alasan-alasan baik dari teknisnya, dari sejarahnya dan segala macam, itu kan banyak sekali ya untuk menentukan itu. Tapi alhamdulillah bisa disatukan akhirnya. Bisa disatukan, dan juga AMI Awards ini juga tidak tanggung-tanggung, juga setelahnya masih juga mengundang ada beberapa praktisi, profesor dan juga yang dari bidangnya juga untuk memperkuat apa yang sudah kami putuskan dari lagu-lagu yang masuk itu. Jadi insya Allah tidak ada, insya Allah yang namanya juga orang tidak luput dari kesalahan, satu tim pun tidak luput dari kekurangan, tapi moga-moga insya Allah seperti tahun lalu tidak ada komplain. Amin. Jadi kategorisasinya tepat Sesuai semuanya. Insya Allah. Tepuk tangan dong, ini tugas dan tanggung jawab yang luar biasa sekali loh, yang tiap tahun diberikan dan pastinya menjadi tanggung jawab yang keren banget yang dilakukan dengan sepenuh hati buat industri musik Indonesia.